Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya sehingga kita hingga sekarang dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah dengan berbagai nikmatnya pula pada malam hari ini kita dipertemukan lagi dalam acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan agenda-agenda seperti ini saya jadi ingat gitu ya, pada saat offline mungkin beberapa hari mengadakan acara kajian Islam Nurul Ilmi ya, dengan serba-serbinya karena beda kepengurusan, barangkali berbeda ya berbeda-beda karakternya gitu ya. Pernah pindah-pindah di ruang kelas ya, di ruang kelas itu lesehan sampai full penuh. Nah, sampai penuh. Pernah di P ya, P101, pernah juga di O106, 107, pernah juga di musola, pernah juga ya di beberapa tempat lah, bahkan di plaza, bahkan pernah di plaza gitu. Dan ini menurut saya semestinya seperti itu ciri khas sebagai pemuda Islam, ya, sebagai pemuda Muslim. Ya. Ya, sebelumnya saya ingin tahu ini yang 2020 ada enggak ya? Maba. Ada, Oke. Pak. Ada. Oh ya, ya alhamdulillah. Mungkin nanti agenda-agenda seperti ini juga diberitahukan ke temannya. Ya, saya kira dengan pandemi ini ada hikmah yang besar menurut saya ya. Mungkin pada saat offline kondisi gini, jam segini belum tentu sebanyak ini kan. Nah, karena ini online dimanapun bisa. Walaupun tadi izin karena kameranya tidak bisa, atau karena sinyalnya, atau karena paketnya dan seterusnya. Ya, tapi yang penting melibatkan diri dalam agenda-agenda seperti ini. Ya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, senantiasa bisa meneladani Rasulullah SAW ya, dalam hal apapun ya, semampu kita. Dalam hal apapun semampu kita. Ya, jadi juga mudah-mudahan ini ada 2020, 2019, 18 gitu ya. Mungkin terakhir kalau yang sudah lulus 2016 ya, ada juga mungkin yang sudah alumni ya, karena beberapa tahun pengurus kini itu juga kebetulan pekanan saat itu dengan
saya gitu ya di rumah dan punya WA, saya sampaikan, ya nggak tahu apakah di antara kalian ada yang hadir malam hari ini. Ada juga yang spesial, ini ada yang PMDSU yang hampir lulus, kalau saya lihat. Nah ini Mas Bramantio, ini hampir lulus PMDSU, masih tetap semangat untuk menyemangati adik-adiknya. Halo Mas Bram. Halo Pak. Terima kasih menyempatkan untuk hadir. Ya, jadi ini juga membuktikan semakin tinggi ilmunya ternyata masih perlu gitu, masih perlu. Ya, ini sudah hampir lulus S3. Kalau hampir lulus S3 itu baru masuk 2020 ini nggak tahu bayangannya apa nih sekolah di S3 itu. Ya, saya diberi judul mencari jati diri di masa kuliah, atau masa kuliah adalah masa untuk mencari jati diri. Ya, sebelum saya mulai ke berikutnya ya, jadi saya mungkin lebih ke pemuda, atau kuliah ini saya buat pemuda. Ya. Kalau toh nanti ada yang kuliah S2, S3 ya masih muda. Kalau misalkan S3 yang sudah beruban ya anggap masih muda. Karena semangatnya untuk kuliah mencari ilmu. Ya, jadi saya kira juga tepat apa yang mas-mas pengurus, mas-mbak pengurus ambil judul ya. Di masa kuliah ini adalah masa mencari jati diri. Ya. Saya renung-renungkan gitu ya. Karena saya sudah mengalami fase-fase yang kalian belum mengalami. Masa SMA, kan baru masa SMA, sama masa kuliah belum lulus kan gitu. Setelah masa kuliah, nanti masa setelah lulus kuliah. Setelah masa lulus kuliah, masa mencari kerjaan, kemudian masa bekerja, masa berumah tangga. Ya, berumah tangga nanti ada masa anaknya masih kecil-kecil, ada masa anaknya remaja. Nah ini baru saya sekarang ini, ya masa anaknya remaja, sudah ada yang mulai kuliah. Jadi memang betul, ya. Saya melihat-lihat, gitu. Kemudian merenung-renungkan teman-teman, gitu ya. Ternyata warna hidupnya itu sangat dipengaruhi masa dia pemuda, ya, khususnya masa dia kuliah. Masa SMA is oke juga mungkin ya, tetapi kadangkala ada yang SMA-nya katakanlah aktif di organisasi, aktif di kajian, aktif di kemudian habis tenaganya di masa kuliah. Maka setelah itu ya tidak terlalu menonjol keaktifannya. Kenapa? Karena di masa kuliah pematangannya ataupun aplikasinya dalam hal ini nggak muncul. Maka lebih cenderung ke masa kuliah barangkali. Ya, kalau toh ada masa SMA-nya itu katakanlah sudah berkarakter untuk sosial, karakter organisasi, karakter kajian dan seterusnya, itu kalau dilanjutkan di masa kuliah maka akan menempanya kembali menjadi lebih matang. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ya, apa yang menjadi kebiasaannya di masa kuliah, apa yang menjadi teman-temannya di masa kuliah, apa yang menjadi semangatnya di masa kuliah. Ya. Kemudian
apa yang menjadi waktu-waktunya dihabiskan di masa kuliah, itu ternyata paling banyak dibawa setelah dia keluar dari kuliah, setelah dia lulus, setelah mereka bekerja. Ya. Jadi itu dibawa. Kelompok ataupun kecenderungan teman, anggaplah ideologi begitu, yang ditekuni, yang dipelajari, yang dihabiskan waktunya di masa kuliah, maka itu nanti akan dibawanya. Oleh karena itu hati-hatilah. Ya, hati-hatilah. Waktu yang kalian pakai di masa kuliah itu waktu untuk apa? Nanti akan sebagian besar waktu-waktu berikutnya ya seperti itu. Nah, tetapi barangkali hanya 1-2 yang mungkin berubah drastis karena satu peristiwa, karena satu apa memang ada ini sehingga berubah. Ya, tapi secara general masa kuliah lah masa mencari jati dirinya. Secara general masa pemuda inilah yang menentukan dia berkarakter seperti apa. Ya, bahkan di dalam hadis disampaikan, kalau ingin mengetahui seseorang, maka lihatlah temannya. Nah, anggaplah kalau ingin mengetahui Mas Pratama, Mas Rifki, maka tanya aja, dia itu teman akrabnya siapa? 2-3 orang teman akrabnya. Maka kira-kira Mas Pratama, Mas Rifki akan seperti itu. Akan seperti itu kira-kira. Kalau kurang ya 5 orang misalnya. Nah, jati dirinya ini dilihat dari temannya. Dan tentunya kalian juga pasti sudah mengalami sekarang ini, ya bagi yang 30 mungkin di SMA-nya, bagi yang sudah berapa tahun di ini, kira-kira mau nggak mau teman akrab itu pasti ada. Ya, kalau dibuat ini mungkin kelompok itu mesti ada. Bukan kita berarti kelompok-kelompok dalam hal permusuhan, bukan. Tapi kecenderungan kita berteman, kecenderungan kita berdiskusi, kecenderungan kita beragama, kecenderungan kita menjalankan agama, kecenderungan kita mungkin belajar dan seterusnya, itu pasti punya teman dekat, ya, pasti punya kelompok, pasti. Nah, maka saya sampaikan tadi, sebisa mungkin, ya kalau toh belum maksimal, cari teman yang memang agamanya baik, akhlaknya baik, ya pinter. Cari yang paling ideal. Nah, karena akan menentukan cara hidup, pola pikir kita, ataupun jati diri kita. Ya. Dalam Al-Quran ada banyak sekali tentang pemuda, ya, tentang pemuda. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi. Ya. Jadi Ashabul Kahfi di situ disampaikan, ya, kami kisahkan kepada Muhammad dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ya. Kemudian, ini enggak saya tulis ya, surat Yunus 83. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa. Dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada sekitar 6 ayat tentang pemuda. Ya. Al-Anbiya 2160, mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala yang bernama Ibrahim. Ya. Jadi pemuda di situ. Berarti mendobrak juga ketidaksesuaian di masyarakat ataupun secara sosial, kita adalah pemuda. Ya.
yang notabene katalah reformasi di Indonesia ini yang merupakan pemuda saat itu. Ya, walaupun nanti arah reformasinya akan dimanfaatkan siapa, nah ini tetapi pemuda menjadi cucuknya juga, ya, cucuk ataupun yang mengawalinya. Maka seandainya pemuda ini terus ditempa, kemudian terus dalam koridor yang benar, maka dia akan menjadi pemimpin. Ya. Jadi Nabi Ibrahim barangkali kalian juga sudah mendengar tentang Nabi Ibrahim ya, pada saat masa kecilnya ya, menyembah bulan ternyata tenggelam, matahari yang lebih terang ternyata tenggelam pula. Tuhan saya walaupun bersinar tetapi dia tenggelam. Tuhan saya tidak seperti itu. Maka dapatlah Ibrahim mengenal pada Tuhan. Ya, pada masa pemuda dengan gagah berani memotong berhala-berhala, ya, dan menyisakan berhala yang paling besar, kemudian kapak untuk menghancurkan berhala yang lain itu dipanggulkannya di berhala yang besar itu. Ya, tujuannya jelas. Tujuannya adalah supaya nanti ditanya, supaya nanti berdiskusi, supaya nanti mereka memahami apa yang akan disampaikan Nabi seorang pemuda yang bernama Ibrahim pada saat itu. Berarti sudah punya strategi. Ya. Sehingga dengan seperti itu dengan mudahnya, ya, wahai Ibrahim, kenapa kamu merusak semua berhala kami? Ya. Loh, tanyakan aja kepada yang paling besar itu, siapa yang merusaknya, ataupun kenapa kalian menyembah kepada sesembahan yang sama sekali tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri loh tidak bisa mempertahankan, dengan mudahnya dirusak oleh Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, ya, tetapi disembah sama mereka. Nah, kalau orang yang berpikir tentunya akan tersentak saat itu, tersentak. Oh iya, saya menyembah berhala yang tidak punya kekuatan apapun, bahkan untuk mempertahankan dirinya saja tidak bisa. Kenapa disembah? Kan begitu ya. Dan saya kira juga terdengar ya dari kalian kisahnya Ashabul Kahfi ya, di gua 300 tahun lebih, bahkan uangnya saja sudah berbeda ya, dengan berbagai, karena apa? Karena dia menyendiri dari kerusakan sosial pada saat itu. Ya, kemudian terkurung di dalam gua sekian ratus dan atas kali tidak ya tidak sakit, tidak kurus, tidak ini selama 300 tahun hanya tidur dan seperti baru kemarin. Ternyata begitu ke pasar disampaikan dari uangnya itu terlihat bahwa uang ini sekian ratus tahun yang lalu. Ya, jadi ini adalah pemuda. Ya. Rasulullah SAW memberikan jaminan keselamatan di hari akhirat kelak, antara lain kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang gemar melakukan aktivitas ibadah di masjid. Pemuda yang sanggup menahan gejolak nafsunya manakala berhadapan dengan godaan syahwat berzina. Ya. Ya wafilah rahimakumullah. Sampai di sini. Pemuda
itu mempunyai daya potensi yang sangat besar, ya, dari tenaganya, dari waktunya, dari ya barangkali ketampanannya, barangkali kecantikannya, ya, barangkali harta orang tuanya, maka dia, ya, punya potensi yang sangat besar untuk melakukan apapun yang dia suka, apapun yang dia inginkan, ya, apalagi kondisi sekarang. Ya, apakah kondisi dulu? Enggak, Pak. Dulu juga iya, ya, namanya syahwat berzina, godaan lawan jenis. Karena adalah pik-piknya ataupun puncak-puncaknya, ya, godaan syahwat lawan jenis itu di masa pemuda. Ya. Dari dulu, dari Nabi keturunannya Nabi Adam, ya, sampai sekarang yang namanya syahwat lawan jenis ini yang sangat menggoda. Kan? Kalau sering dikatakan harta, tahta, wanita, kan begitu. Ya, mungkin belum terpikir kalian tentang harta, tentang tahta, tetapi tentang wanita atau dalam hal ini adalah lawan jenis, ini sangat-sangat punya potensi yang luar biasa. Ya, artinya potensi terjerumus itu luar biasa. Apalagi sekarang. Dulu iya, tapi dengan anggaplah manual. Kalau sekarang dengan digital, dengan otomatis, bahkan disodorkan tanpa kita memintanya. Ya, disodorkan tanpa kita memintanya. Diperlihatkan tanpa kita memintanya. Kan begitu. Ya. Jadi sangat gimana ya, kalau saya gambarkan, anggaplah kalau dulu ada tempat prostitusi begitu ya, untuk ke sana perlu sepeda motor, perlu kendaraan untuk pergi misalkan. Kalau sekarang tempat prostitusi itu ada di genggaman masing-masing, ya, di handphone itu tempat prostitusi banyak sekali dengan mudahnya. Artinya tanpa kita pergi sudah datang sendiri, boleh jadi itu. Ya. Dengan sopir yang berbagai macam, mereka bisa membuat prostitusi dan seterusnya. Nah, jadi ini pemuda, potensi ke sana sangat bisa. Makanya di sini Allah memberi jaminan keselamatan di akhirat kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya beribadah kepada Allah. Pemuda yang gemar melakukan aktivitas ibadah di masjid. Pemuda yang sanggup menahan gejolak nafsu manakala berhadapan dengan godaan syahwat berzina. Jadi ini perlu digarisbawahi, ya. Perlu digarisbawahi. Pemuda yang sanggup menahan gejolak nafsu perzinaan, ya, di masa sekarang yang sudah semakin tidak punya malu, ya, semakin mengumbar, atau semakin terang-terangan, atau semakin ya merasa umum begitu. Yang nama pacaran biasa, yang namanya berduaan biasa. Nah, ini semestinya, ya, ataupun pemuda yang sanggup menahan gejolak itu, maka Allah beri jaminan keselamatan. Ya, tentunya tadi yang saya sampaikan, pemuda ini adalah untuk mencari jati diri. Pada saat pemuda dia sanggup menahan itu, ya semoga masa-masa berikutnya lebih sanggup. Ya, kenapa? Karena sudah disalurkan sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, jadi betapa besarnya potensi yang dimiliki pemuda, maka sepantasnya segenap masyarakat itu membimbing mereka menjadi pemuda idaman yang mulia menurut pandangan Allah SWT. Ya, jadi tenaganya itu dipakai betul-betul untuk aktivitas yang positif.
untuk kegiatan yang konstruktif membina jiwanya secara rutin, ya, dengan berbagai kegiatan, ya, dengan siraman rohani, dengan kajian-kajian seperti ini. Makanya saya senang kalau semakin banyak yang mengikuti seperti ini. Kenapa? Karena kita belajar, anggaplah teknik kimia itu sebenarnya kita mempelajari kalamullah juga, ya. Jadi kalamullah di dalam Al-Quran itu adalah qauliyah yang ditulis, ya, kauniyah yang terbentang di alam ini adalah semuanya kalamullah, ataupun merupakan bukti-bukti kebesaran Allah. Semestinya seperti itu. Ya. Jadi kegiatan kita belajar itu kalau bisa membentengi kita, atau bahkan boleh jadi itu siraman rohani bagi kita. Ya, ya bukan berarti, oh Pak saya sudah belajar termo, belajar TRK berarti sudah siraman rohani. Kalau bisa sampai tahap itu berarti bagus. Ya. Di samping tentu saja karena kita agama Islam mempelajari kaidah-kaidah hukum-hukum di dalam Islam, ya, hukum fikih, hukum sholat, zakat, mungkin belum benar dalam kita bersolat, mungkin belum benar kita berzakat, dan seterusnya. Ya, jadi pemuda ini harus membentengi dirinya, nah, atau harus kita bentengi mereka dengan berbagai, ya, kajian-kajian, tausiah, agar tidak terjebak dalam perbuatan nista, perbuatan zina, kejahatan, serta mengajari mereka teladan kebaikan orang tua. Jadi ini satu halaman yang menurut saya sangat menggambarkan kondisi sekarang. Ya, maka di awal pertama godaan syahwat. Di sini pun ada nista, zina, jahat, dan seterusnya. Ya. Jadi tentang pentingnya memperhatikan pemuda dalam rangka kaderisasi ini disampaikan Rasulullah dalam pesannya. Aku pesankan agar kalian berbuat baik kepada para pemuda, karena sebenarnya hati mereka itu lembut. Allah telah mengutus aku dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Lalu para pemuda bergabung memberikan dukungan kepadaku, sementara para orang tua menentangku. Ya, jadi pada saat awal-awal Rasul berdakwah itu disambut oleh pemuda, ya, bergabung untuk memberi dukungan di rumah Arkom bin Arkom kan itu. Ya, ini seorang pemuda, ya, bahkan ada yang masih usia anak gitu ya. Jadi para pemuda, sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pemuda. Nah, jadi misalnya Allah mengutus nabi melainkan pemuda, dan seorang alim tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah melainkan di masa-masa mudanya. Ah, ini masa emas berarti kalian ini, ya. Seorang alim tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah melainkan di masa muda. Jadi secara fisik kalian ini maksimumnya juga secara fisiknya, dan secara intelektual kalian ternyata juga diberi oleh Allah keistimewaan, yaitu menuntut ilmu yang mudah pada saat masa muda. Saatnya kita munculkan generasi muda idaman karakter Ashabul Kahfi, berakidah Ibrahim, pecinta sifat mulia para nabi. Dan dengan demikian para pemuda dan pemudi mempunyai kriteria yang jelas dalam mengidolakan seseorang. Ya, jangan terus kemudian hafal K-pop, hafal penyanyi ini, penyanyi itu, ya. Sementara kita sama sekali mengesampingkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Ya. Saya ingin mengulas sedikit lagi, ya, menggambarkan keadaan sekarang lagi, ya. Kenapa kisah-kisah seperti ini, ya? Kisah Ashabul Kahfi, kisah Ibrahim, kemudian di masa pemudanya, ya, sedang bersinan ini ada Nabi Yusuf, ya,
bagaimana Nabi Yusuf ini kisahkan bahwasanya sudah siap, sudah aman, sudah dilegalkan, bahkan ya boleh katakan sudah saling tertarik untuk melakukan perzinahan. Ya. Kalau jarak barangkali tinggal beberapa senti, kalau dari segi batin juga sudah sama sukanya, tetapi Yusuf menolaknya. Kenapa kisah itu disampaikan? Coba kalau kisah itu tidak ada misalkan, maka kira-kira bagaimana orang atau kisah itu tidak di dalam Al-Quran? Atau kisah itu suatu berita yang sekarang disampaikan di website, di surat kabar, di WA, di Telegram, di Line, dan seterusnya. Kemudian disampaikan bahwa itu hoax. Disampaikan bahwa itu nggak benar, dan seterusnya. Jadi sekarang ini saya renung-renungkan, menyadari betul ya bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat. Kenapa? Apa yang disampaikan dalam Al-Quran sudah tidak bisa lagi orang membantah. Tidak bisa orang mengatakan hoax kalau itu disampaikan di dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis sahih gitu ya. Makanya disampaikan apabila nanti kita umat Islam ini dianggap aneh, sudah terombang-ambing dan seterusnya, di akhir zaman seperti sekarang ini, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kan seperti itu. Nah, ternyata sekarang ini coba kisah apa atau berita apa yang baik-baik ataupun yang jelek-jelek dicampur aduk nggak karuan sehingga mana yang hoax mana yang benar, jadi tidak tahu, saling menghoaxkan atau saling memberitakan. Ya, coba anggaplah kalian mengetahui persis suatu peristiwa tertentu, kemudian ada wartawan. Kalian ada di situ, wartawan ada di situ, kalian ada di situ. Anggaplah begitu. Kemudian muncul di TV, atau muncul di koran, atau muncul di mana. Kemudian kalian baca beritanya. Apakah berita itu persis dengan yang kalian saksikan saat itu? Ya, tentunya satu peristiwa kalian ada di situ bisa melihat dari berbagai sudut pandang, melihat dari berbagai ini. Tetapi yang ditulis, yang diberitakan barangkali ya sesuai yang diinginkan oleh redaksi, yang sesuai diinginkan oleh wartawan ataupun redaksinya, kan begitu. Mana yang diambil gambarnya atau mana yang diceritakan, ya sesuai yang memberitakan. Ya, sehingga boleh jadi yang sana mengatakan, oh itu yang kalian saksikan. Kalau yang tidak disaksikan, wah ya tidak karuan. Yang menghostkan enggak. Nah, dan yang puncaknya, anggaplah puncak hoax atau tidak ini adalah kitab-kitab ya, Injil, Zabur, ya, itu sudah dibuat oleh mereka, dibuat oleh pendeta-pendeta mereka. Itu kan sudah diubah-ubah, ya, sudah diubah-ubah, tidak sama dengan yang asalnya. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat. Ya, nggak ada yang mengatakan Al-Quran. Ya. Sehingga apapun masih relevan. Dan kenapa ya, sering saya sampaikan di berbagai ini, kenapa ada kisah-kisah Nabi itu ya? Kalian perhatikan, Nabi-Nabi itu dikisahkan oleh Allah itu dengan berbagai karakternya atau berbagai masanya, ya, atau ya tadi yang saya sampaikan bahwasanya view apa yang mau disampaikan dan 100% benar kalau di dalam Al-Quran. Misalkan ya, sebagai pemuda, sebagai menteri Nabi Yusuf, sebagai anak Nabi Ibrahim, sebagai anak, ya, sebagai raja Nabi Sulaiman, sebagai rakyat Nabi Musa, ya, pada saat ada Firaun.
dan seterusnya. Ya. Sebagai masyarakat biasa mungkin Nabi Nuh. Jadi kondisi apapun manusia sebagai apapun seolah-olah Allah beri ini loh, kalau kamu menjadi penguasa maka dikisahkan kisah Nabi ini sebagai penguasa. Ya, jika kamu sebagai anak dikisahkan ini sebagai anak, orang tua seperti apa, ya. Ataupun sebagai anggota masyarakat bagaimana untuk berdakwah dan seterusnya. Ya, jadi kisah di dalam Al-Quran yang berurusan dengan kita ini ya hampir semuanya lengkap semua. Ya, berbagai peran ini lengkap sebagai majikan dan sebagainya. Ya, kalau detailnya ada di dalam hadis, makanya berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnahku. Ya. Jadi sekali lagi dengan melihat berita ini, berita begitu dan seterusnya, suwe-suwe bosen. Ya. Suwe-suwe mana yang benar, mana yang hoax, mana yang tidak, itu harus dicampur aduk. Maka lebih enak membaca berita kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat. Ya bukan berarti kita tidak update ya. Ya kita tetap update, tetapi supaya kita bisa punya pembeda. Makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai Al-Quran, sebagai pembeda. Ya, kalau kita tidak punya Al-Quran dan Sunnah, maka itu tadi mana help mana yang ini akhirnya tercampur aduk nggak karuan. Karena apa? Sesuai dengan keinginan masing-masing yang memberitakan. Ya. Oke, tentang pemuda ini ada banyak hal ya, ada banyak hal diantaranya tadi juga sudah disampaikan Allah memberi kenikmatan apabila pemuda itu menambatkan dalam masjid dan seterusnya ya. Bahkan ini ada khusus ya, Rasulullah SAW bersabda ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain Allah Azza wa Jalla, yaitu ini ada 7. Imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi menambatkan hati ataupun tumbuh dalam ibadah kepada Allah ini Allah beri naungan ya. Karena pemuda Allah beri potensi yang luar biasa, tetapi potensi itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Ya, yang lainnya seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, kemudian yang menangis karena takut Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai berkumpul berpisah karena Allah. Dan seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik, akan tetapi dia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi inilah 7 golongan. Ya. Satu lagi, dan seorang laki-laki bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, dan ini walaupun saya bold ini pemuda, yang lainnya ini adalah juga boleh berlaku untuk semuanya, ya. Yang mengingat Allah kesunyian, takut dan menangis. Laki-laki yang artinya bergantung masjid, saling mencintai berkumpul karena Allah. Yang diajak berzina seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik, tapi menolak. Ya apa kita bilang? Bilang kedudukan, cantik, diajak berzina. Wis, kowe nak kabeh kan gitu. Tetapi menolak karena takut pada Allah, akan dapat naungan dari Allah SWT. Ya, jadi memang yang utama ini adalah masalah syahwat, masalah perzinaan yang sudah sangat ya, tahun berapa itu ya, saya baca berbagai survei ya, di tingkat pemuda-pemudi. Di antara pemuda-pemudi yang belum menikah itu, yang sudah pernah berzina itu di atas 50%.
Bahkan dikatakan 70% atau 80%. Luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya Allah memberi keistimewaan bagi yang bisa menahannya dari berzina. Ya. Jadi ini diwanti-wanti betul, Ya. Padahal dengan hanya satu acara akad nikah, maka hubungan itu sudah halal, bahkan ibadah. Yang tadinya berzinahan itu kan merasa nikmat, merasa begini. Nah itu loh akan menjadi ibadah apabila menikah. Nah, jadi jika mampu segeralah menikah. Ya bukan berarti nanti yang masih kuliah. Jadi harus imbang lah, gitu ya. Pada saat nanti mampu menikah. Tidak mampu yaitu tadi tambahkan diri kalian pada ibadah, pada masjid. Ya, berkumpul, saling mencintai karena Allah dan seterusnya itu untuk menahan dari berzina. Nah, Al-Qamah rahimahullah, salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, aku berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengajak dia bicara. Utsman radhiyallahu anhu berkata pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu, wahai Abu Abdurrahman, maukah engkau kami nikahkan dengan seorang pemudi? Semoga dia bisa membangkitkan lagi memori-memori lama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menanggapinya. Jika engkau mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya Rasulullah pernah mengatakan kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah lebih menjaga pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi pelaku. Ya. Jadi, jika belum mampu, berpuasa. Ya, berpuasa dalam arti sebenarnya berpuasa, tidak makan minum pagi ya, hingga sore hari, tetapi juga berpuasa untuk menahan nafsu. Ya, oke. Jadi saya kira berbagai aspek sudah ada, ya mungkin saya tambahi sedikit ya, tentang kita sebagai pemuda khususnya di teknik kimia ya, dalam berbagai kesempatan di awal-awal ya kajian gitu ya, atau ini barangkali ini kalian juga pertama gitu ya. Nah, itu saya sampaikan bahwasanya tadi juga sudah saya singgung, kita mempelajari ilmu di teknik kimia itu sebenarnya belajar kalamullah kauniyah. Jadi ayat-ayat Allah di alam semesta. Kalau kalian buka di surat As-Saff gitu ya, ayat 1, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih semua apa yang ada di bumi dan di langit dan di antara keduanya. Semua yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih. Ya. Kalian sekarang ini di teknik kimia itu sebenarnya belajar bagaimana cara bertasbih ciptaan-ciptaan Allah. Cara bertasbihnya air. Ya, cara bertasbihnya air itu seperti itu. Kalau dimasak ya, 1 atmosferik pada suhu 100, dia akan menjadi uap. Dia akan menjadi steam. Kalau tekanannya ditambah, maka menjadi steamnya pada suhu yang lebih tinggi lagi. Itu kalau air jadi steamnya, kalau 1 atmosfer, 1, 2 atmosfer, mungkin berapa gitu ya. Kalian bisa lihat di steam tabel. Kalau kalian tidak melihat steam tabel, ada rumusnya. Kenapa? Karena dia bertasbih, karena dia ngikut aturan. Maka manusia merumuskan cara bertasbih setiap komponen. Kalau air itu seperti itu, berarti komponen yang lain juga. Misalkan
alkohol atau misalkan DDM gitu ya, bensin, minyak tanah, solar dan seterusnya. Ya, kenapa bisa dipisahkan itu? Karena dia bertasbih. Tasbihnya dipelajari manusia, kemudian dirumuskan. Ya, ada Antoine equation, ada Van Laar, ada Margulis, ada termodinamika properties. Cara bertasbihnya kalau ketemu ini dia akan bereaksi. Ya, misalkan pada reaksi ini bisa berjalan dengan baik, maka dikasih katalis. Nah, ini cara bertasbih. Dan apabila dikasih itu, dia akan selalu seperti itu pada kondisi yang sudah ditentukan. Kalau dia tidak bertasbih misalkan, balelo. Loh, iki ingin di eksperimen, saya A tambah B, ini menjadi C. Nah, begitu saya buat di pabrik komersil yang sangat besar, kok jadinya bukan C begitu. Berarti kan nggak bertasbih, balelo berarti. Padahal semua kondisi disesuaikan. Nah, karena semua komponen, semua ciptaan Allah itu bertasbih, maka bisa dirumuskan cara mereka bertasbih. Dan itu dipelajari oleh engineer teknik kimia. Proses, properties, chemical properties, physical properties. Nah, itu adalah sebenarnya, properties itu adalah ya cara mereka bertasbih. Kemudian diturunkan rumus-rumusnya. Kemudian rumusnya tidak berlaku general, Pak. Nah, bertasbihnya dia pada ring sekian sampai sekian dirumuskan kayak gini. Ringnya terlalu tinggi nanti dari superheated. Superheated itu rumusnya sudah berbeda lagi. Tapi dia bertasbih pada saat itu pasti superheated, dan superheated itu punya properties seperti ini, seperti itu. Ada lagi. Ya, jadi bereaksi katakanlah nanti TRK, kolom distilasi, evaporasi, ekstraksi, semua itu cara bertasbih. Ya, karena tidak ada yang belelo, karena Allah sudah sampaikan, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau tidak bertasbih, maka engineer teknik kimia nggak iso lapo-lapo. Karena mumet. Iki mau saya buat rumus apa? Nah, ciptaan Allah yang tidak selalu bertasbih itu siapa? Apa? Apa atau siapa? Nah, saya ingin tahu. Jin dan manusia. Jin dan manusia. Nah, anggaplah kita ngomong manusia, ngomong jin nanti manusia. Manusia itu tidak selalu bertasbih. Padahal Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi nyatanya semuanya beribadah enggak? Enggak. Bahkan ya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, kemudian diajukan ke gunung, ke laut, nggak sanggup. Ya, yang sanggup manusia. Dan dikatakan manusia sesungguhnya yang bodoh gitu ya. Kok sanggup begitu? Ya, itu adalah rahasia Allah, katakanlah nanti hikmahnya seperti apa dengan anggaplah itu apa namanya yang Allah firmankan gitu ya. Tapi intinya bahasanya manusia ini termasuk yang dirumuskan susah. Maka ilmu sosial itu sebenarnya mempelajari sopo. Ilmu-ilmu sosial. Mempelajari manusia. Manusia
bekerja sama, manusia berkelompok, manusia berorganisasi, manusia macam-macam kan gitu. Sing durus manusia. Tapi rumusnya ya boleh rumusnya. Wae gak karu-karuan. Undang-undang mbok piro iki? Ki ngatur sapa? Undang-undang yang ngatur manusia. Sak tumpukan ini gak kurang-kurang dan banyak sekali. Ya, misalkan apa? Mau rumuskan apa? Mau merumuskan tentang kecenderungan mereka belanja, misalnya gitu aja, bagian yang ekonomi. Kecenderungan mereka beli ini itu berapa, misalnya gitu. Udah macam-macam orang. Ini gimana mau merumuskan tentang marketing misalnya, ya. Belum nanti masalah politik ada yang merumuskan. Nah, maka mestinya belajar ilmu sosial, kalau belajar ilmu teknik itu gampang mestinya gampang teknik. Kenapa? Karena semua tunduk kepada atau bertasbih kepada Allah, itu ilmu teknik. Ilmu sosial menungso macam-macam. Wes. Berarti ilmu sosial luwih susah. Nah, berarti kudune sing pinter-pinter iku ning sosial. Nah, kita mesti belajar yang teknik itu mestinya mudah. Nah, ini menyemangati saat kita belajar di teknik kimia itu mestinya mudah. Semuanya sudah ngikut model, sudah ngikut persamaan. Persamaan ini sudah ada semua. Buku-buku atau wabel-tebel ini persamaan mulai ideal, non ideal, wis ono kabeh. Nah, tinggal memakai. Nah, karena komponen akeh, barangkali ada yang pengkhususan. Nah, jadi begitu. Ini pada saat gini kok eksperimennya hasilnya gini. Mungkin dia punya sifat cara bertasbih pada kondisi ini jadi berubah. Lah berubahnya ya apa di eksperimen. Makanya eksperimen terus. Sing S3 itu ada sesuatu yang baru, dapat model atau dapat karena apa? Banyaknya ciptaan Allah. Oleh karena itu, seandainya kalian itu belajar tadi yang saya sampaikan, niatnya ibadah, kira-kira oleh pahala ini paling wakeh teknik kimia. Kenapa? Karena mempelajari propertis itu kalian niatkan cara bertasbih mereka itu bagaimana sih gitu. Nah, iso nanti terus dijelentrehno hikmahnya. Gitu. Tentang air itu aja sudah banyak sekali. Air itu banyak sekali. Kenapa air zam-zam banyak penelitian juga. Ya, jadi gitu. Ya. Saya kira saya kiri mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memberi semangat atau tekad kepada kita sebagai pemuda yang berpotensi ya, berpotensi untuk kebaikan, berpotensi untuk positif. Yang negatif itu boleh dikecilkan. Ya. Jangan pernah berangan-angan yang negatif. Karena angan-angan yang terus-terus akhirnya menjadi cita-cita. Akhirnya menjadi kebiasaan. Karena apa? Diuber terus. Karena cita-cita kan diuber terus. Jadi kebiasaan. Karena dilakukan terus akhirnya jadi karakter. Maka jangan pernah berangan-angan yang negatif. Yang negatif tadi ganti yang positif. Ya. Misalnya apa? Walaupun belum ini, saya mau hafal Quran. Nah, paling tidak kan satu surat, satu ayat, dikit itu. Kalau itu satu cita-citanya akan dibiasakan, akan menjadi karakter. Nah, jadi jangan menyepelekan angan-angan sekecil apa. Enggak. Masuk teknik kimia terus berangan-angan menghafalkan Quran. Walaupun itu apa namanya angan-angan, tapi kalau kita punya angan-angan itu nanti fisik kita mengarah ke sana.
walaupun sedikit. Nah, kalau toh tidak hafal semua, paling tidak kan ada upaya. Nah, coba dibandingkan terus berangan-angan yang nggak baik. Ya wis rasa si contoh pemanganan tidak baik. Nah, jadi ya nanti energi kita akan ke sana. Oke, jadi sekali lagi selamat ya. Mudah-mudahan ini bisa rutin ya. Nah, ini hikmah pandemi. Nah, ada hikmah pandemi. Ada berapa? 36. Nah, 36 ini kalau dalam satu kelas sudah hampir penuh. Nah, untuk berikutnya bisa ditambah lagi ya. Mungkin setiap angkatan itu ada, ini usulan saja ya, setiap angkatan di list ada, misalnya ada gitu ya. Kemudian setiap angkatan nanti diberi tugas untuk menyampaikan ke grup angkatannya. Saya yakin setiap angkatan punya grup, grup Telegram, grup WA, grup Facebook, grup Line, mesti ada. Ya. Sekarang di genggaman aja. Maka disampaikan. Ya mudah-mudahan ya kita anlah ringan-ringan. Ya silakan. Barangkali ada masukan ataupun ada yang perlu didiskusikan. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Juari atas materinya yang sangat berilmu dan penuh pelajaran tadi. Apalagi khusus termodinamika tadi unik sekali ya Pak. Oke, mungkin kami mengizinkan peserta bagi yang ada pertanyaan untuk disampaikan ke Bapak Juari, bisa untuk ditanyakan. Mungkin boleh raise hand untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan. Nanti biar saya tunjuk. Boleh di kolom live chat atau langsung berbicara, silakan. Bagi teman-teman mungkin yang ada pertanyaan, boleh raise hand. Silakan teman-teman. Mungkin dari teman-teman mungkin belum ada, tapi dari saya mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Juari. Saya sendiri ingin bertanya Pak, kira-kira kan tadi kan Bapak udah menerangkan kayak misalnya belajar itu, apalagi yang mengenai ke teknik kimiaan itu, ya kita mempelajari bagaimana alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Pak ya. Nah, setelah kita dari kajian ini pasti kita semangat gitu Pak. Semangat untuk mengingat hal tersebut yang Bapak tadi sampaikan. Tapi kira-kira seminggu, 2 minggu itu bakal kendor lagi Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak tips dari Bapak itu gimana cara biar kita konsisten gitu? Belajar itu semangat, nggak males. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak tipsnya biar kita konsisten gitu? Apalagi dalam hal belajar seperti ini Pak. Sebagai mahasiswa. Kurang lebih seperti itu Pak. Boleh Pak Juari? Masih unmute. Masih mute. Halo? Langsung atau nunggu pertanyaan lain? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Pak. Langsung dijawab. Oke, Pak. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi untuk memancing yang lain. Oke, Pak. Benar, Pak. Ya, jadi memang tantangan utamanya adalah konsistensi ataupun namanya istiqomah, gitu ya. Bagaimana supaya istiqomah atau konsisten. Ini yang saya lakukan ya secara general dulu ya, secara general. Apabila saya merasa malas, ya, apabila saya merasa di saat kuliah gitu, kondisi malas, kondisi nggak produktif lah menurut saya, maka saya melakukan mengingat orang tua saya.
saya mengingat orang tua. Saya bayangkan, ya kebetulan orang tua saya petani, gitu ya. Jadi terlihat memang berkeringat, memang bekerja fisik. Jadi seorang petani tiap hari ke sawah, dan ibu saya tuh ke sana kemari itu jalan kaki, nggak naik sepeda, dengan bawa apa namanya bakulnya di belakang, gitu ya. Mau jualan, ngambil atau memetik hasil panen dibawa ke pasar. Tiap hari. Nah, ayah menyangkul, saya kadang kalau saya tiap hari harus ke sawah juga. Intinya pada saat itu saya mengingat, kamu itu sekolah, ya, kamu itu kuliah, itu biayanya anggaplah di punggung orang tua ini, menyia-nyiakan punggung orang tua yang membanting tulang, ya, mati-matian membiayai kamu untuk kuliah. Ya. Itu merenung, saya matikan kamar, gelap gitu ya, sampai menangis. Begitu menangis, tidur, besoknya harus seger lagi. Itu kalau anggaplah masa malas tidak produktif, menyia-nyiakan waktu masa kuliah. Oke, itu secara general ya. Ini pengalaman saya, diantaranya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana lagi supaya istiqomah, supaya konsisten. Jadi juga yang menjadi ini bahasa saya ya, mungkin bahasa di kitab-kitab barangkali, dan ini bahasa saya saja yang pernah kuliah di teknik kimia. Gitu. Saya terkesan satu cerita viral, barangkali kalian juga pernah, kalau belum ya saya cerita. Intinya begini, ya, ada seorang profesor anggaplah itu atau dosen itu menerangkan di depan kelasnya, dia membawa keranjang dengan membawa berbagai bola, ya, berbagai bola, ukurannya ada yang bola basket, bola sepak, bola pingpong, bola tenis, ya, bola bekel, kelereng, pasir, begitu. Nah, dia bawa. Terus dia sampaikan, bagaimana supaya semua benda ini bisa masuk ke keranjang. Maka apa yang dilakukan? Ya, mungkin sudah dicoba, ternyata nggak bisa masuk semua. Nah, maka ada pelajaran, masukkanlah yang besar dulu. Yang besar dimasukkan. Kemudian yang agak kecil dimasukkan, bisa masuk di sela-selanya besar. Ya, yang agak kecil itu masuk di sela-selanya yang besar. Ya, anggaplah misalnya bola basket dengan basket, di selanya kan ada. Itu mungkin bisa masuk bola pingpong atau bola tenis gitu ya. Dimasukkan dulu. Nanti di sela-selanya lagi masih ada, mungkin kelereng. Di sela-selanya lagi ada pasir. Kemudian setelah itu ditanya lagi, mungkin nggak ini bisa masuk lagi? Ada benda yang bisa masuk lagi. Padahal bola tadi sudah ada yang kecil, sampai pasir dimasukkan. Mungkin tidak ada benda yang bisa masuk lagi. Masih mungkin. Kasih air. Bisa masuk. Nah, saya dengan ini, yang ibroh yang saya ambil, intinya supaya, maka letakkan cita-cita besar dulu. Cita-cita besar kalian itu apa? Itu nanti yang akan menjaga, ya, yang akan menjaga. Jadi supaya konsisten, intinya letakkan cita-cita besar, impian-impian besar. Kalau impian-impian katakanlah
misalkan di keagamaan, saya harus membaca kitab ini selesai. Saya harus belajar kitab itu selesai. Saya harus tahu tentang ini. Saya harus tahu tentang itu. Sekarang gini aja, saya challenge ya. Kalian ini kan tadi di antara materinya adalah tentang menahan syahwat. Kalau mampu menikah. Sekarang saya challenge. Untuk menikah, berarti kan harus tahu cara berumah tangga. Harus tahu bagaimana mendidik anak. Apakah kalian pernah membaca buku tentang mendidik anak? Itu satu pertanyaan. Apakah pernah membaca buku bagaimana cara berumah tangga? Pernah baca? Belum, Pak. Belum. Nah, berarti itu adalah PR. Nah, yang ini aja belum, itu belum, kenapa males? Kan gitu. Padahal nanti mau berumah tangga itu berapa tahun? Padahal nanti punya anak itu berapa tahun? Seumur hidup. Nah iya. Kalian mau bekerja, anggaplah kalian mau cita-cita mau kerja di mana? Pertama mau kerja di mana? Kalau bisa yang BUMN boleh, Pak? Ya, BUMN, katakanlah Pertamina, pupuk, semen, apalagi gitu ya, PLN, anggaplah seperti itu. Untuk mengejar itu apa yang kamu lakukan? Belajar supaya jadi ahlinya. Belajar di teknik kimia, kan gitu. Tidak murah barangkali, tidak mudah, seluruh waktunya tujuan ke sana. Itu untuk mencari kerjaan, kan begitu. Berarti untuk berumah tangga, untuk mendidik anak, untuk ini kira-kira perlu dipelajari enggak? Ya harus, betul enggak? Ini yang agak dekat. Ya, jadi juga sudah benar untuk bekerja, maka saya kuliah. Tapi untuk berkeluarga, saya harus membaca buku. Sekarang yang lebih jauh lagi, usia di dunia itu kira-kira berapa rata-rata manusia? Kurang lebih 60-an, Pak. 63 Nabi Muhammad 63. ya. Nah, anggaplah sekarang ada yang 70, 80, ada yang 90. Anggaplah segitu. Setelah itu, hidup atau tidak ada? Kita hidup lagi tetapi di alam yang berbeda. Yang sifatnya adalah selamanya. Kira-kira perlu disiapkan enggak? Perlu disiapkan. Berarti persiapannya kira-kira banyak enggak? Ya harusnya mestinya banyak untuk selamanya kok. Untuk waktu yang jauh lebih panjang. Nah, berarti cita-cita besarnya ataupun renstra-nya, anggaplah sekarang renstra 5 tahun ke depan, baca buku tentang rumah tangga, tentang anak. Renstra untuk kalau renstra untuk kerja kan sudah sekarang ini kan kuliah. Nah, renstra untuk akhirat, hidup setelah mati. Renstranya apa? Nah, itu menurut saya motivasi hal-hal yang besar. Saya harus tahu ini, harus tahu itu, karena untuk mempersiapkan ini, untuk mempersiapkan itu. Ya, berarti sudah banyak sekali sekarang ini. Untuk kerja, saya harus menguasai ini. Untuk berumah tangga, saya harus menguasai ini. Untuk ke akhirat, saya harus menguasai ini. Setelah ini, di antara itu, wis siap sing ndi. Nah, ngono kok sik males. Nah, sekarang gitu pertanyaannya. Gitu kok masih males. Kok masih belum banyak yang dipelajari. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa untuk memotivasi.
Ya, mudah-mudahan untuk motivasi. Kalau tidak punya cita-cita besar, maka kita ya nyantai. Wis ngerjakan tugas selesai. Dosen sudah ini tugas sudah nggak ada, selesai. Apa kita hanya mikir kuliah itu, nggak mikir rumah tangga dan akhirat kita. Nah, jadi nggak ada habisnya ternyata. Nah, sekarang itu enaknya berbagai hal bisa tanya di Google gitu ya. Jadi di Google jangan tanya-tanya yang negatif. Di Google tanya yang positif, cara didik anak, cara keluarga, cara ya ada banyak juga motivator, motivasi diri, motivasi ibadah, itu. Jadi diantaranya juga itu apa namanya? Saya juga sering ya ke anak-anak saya, nggak tahu didengarkan atau tidak, yang jelas saya sampaikan di Google itu misalkan motivasi PPT misalkan, motivasi PPT, nanti ada kata-kata motivasi ya, dari berbagai, ini motivasi secara umum ya, mungkin dari orang manapun, yang penting motivasi. Nah, itu juga bisa kalian ambil. Misalkan mimpi adalah doa, ulang-ulanglah mimpi, maka nanti suatu saat akan terkabulkan impian Anda misalnya. Nah, jadi kata-kata motivasi itu juga bisa kita cari dan berserakan di internet. Nah, itu diantara juga memotivasi supaya konsisten. Jadi ada 3 ya tadi, mulai kalau malas seperti itu, kemudian letak cita-cita besar, kemudian yang ketiga search ataupun cari kata-kata motivasi ya di Google, sudah banyak, atau motivasi-motivasi yang Nabi sampaikan ya, tentu saja banyak kan ya, namanya hadis semua itu motivasi. Nah, tapi barangkali rangkaian-rangkaian kata-kata ataupun pengalaman-pengalaman motivator itu juga ya. Oh ya, satu lagi, sering saya putar video ya, video motivasi itu, misalkan orang yang nggak punya tangan bisa beraktivitas ya, nggak punya, intinya nggak lengkap, itu ada video yang mana dengan keterbatasannya itu dia justru iya ya, kita yang lengkap belum tentu bisa seperti dia gitu. Jadi kita diberi lengkap ini masa disia-siakan ya. Oke ya, kira-kira sudah ketangkep. Udah Pak, menjawab. Jadi banyak hal-hal yang kelihatannya tidak terlihat, padahal itu hal-hal yang penting Pak ya. Baik, mungkin Ya. terima kasih banyak ya Pak atas jawaban dari Bapak tadi. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari partisipan, dari Mas Fikri Swadi nih Pak, ada pertanyaan lagi. Mungkin 2 pertanyaan lagi cukup ya Pak ya. Jadi mungkin izin bertanya, apakah boleh kita kuliah sambil mencari jodoh sebagai penyemangat kita kuliah? Bagaimana hukumnya Pak? Kurang lebih seperti itu Pak, dari Mas Fikri Swadi. Jadi menurut saya begini, jodoh ini bukan untuk penyemangat kuliah. Jodoh ini bukan untuk penyemangat kuliah. Jadi itu harus, makanya di Malaysia itu ada namanya kursus perkawinan. Ada kursus perkawinan. Kursus perkawinan itu bagi para pemuda-pemuda yang akan menikah, gitu ya, atau menyiapkan para pemuda untuk hal-hal baik, artinya bukan perzinahan tetapi ke arah pernikahan. Ya, tadi disampaikan bahwa kalau sudah mampu maka menikahlah. Itu aja. Kalau belum mampu maka berpuasalah. Ya, mampu itu tidak hanya ya, mampu semua. Makanya
cari buku dulu tentang rumah tangga, tentang anak. Nah, kalau itu semua kira-kira mampu, oke silahkan. Tapi kalau tidak mampu, berpuasalah. Kenapa? Karena di rumah tangga nanti misalkan masalah maisahnya, masalah nafkahnya, masalah waktunya, masalah ini dan seterusnya. Kira-kira mampu enggak? Kalau enggak ya wis enggak usah. Malah kacau. Bukan penyemangat, malah pemberendel kuliah itu. Malah enggak jadi lulus itu nanti. Ya, malah pendeo itu nanti. Nah, jadi mampu itu dari bukan hanya satu sisi, semua sisi dilihat. Apa saja Pak? Ya baca buku-buku tentang rumah tanggaan, tentang mendidik anak dan seterusnya. Manajemen waktu. Artinya tambah karena yang di masalahnya bukan diri kita saja, masalahnya juga orang lain, bahkan keluarga lain, keluarga besar, ya di samping rumah tangga kita. Ya, ya intinya kalau tadi di dalam sabda Rasulullah ya jika mampu menikahlah, belum mampu puasalah. Gitu. Kalau saya jelentrehkan ya itu tadi mampu dari semuanya. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf Fikri Suwadi, mungkin nanti jika ada tanggapan bisa disampaikan ke kami. Dari Kini bisa melewati IG Kini, mungkin kalau misalnya tidak tahu kontak dari salah satu dari kami, biar kami teruskan ke Pak Juari. Mungkin gitu ya Pak ya, enak ya Pak. Soalnya ini Zoom cuma nyampe jam 9 aja tuh. Mungkin selanjutnya nih ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Ahmad Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan untuk lulusan teknik kimia kebanyakan pekerjaannya dengan sistem shift. Dan terkadang untuk cowok saat hari Jumat harus absen sholat Jumat beberapa kali untuk gantian dengan rekan kerja lainnya. Kira-kira apakah kita berdosa nggak sih Pak meninggalkan sholat Jumat karena pekerjaan? Jadi kurang lebih seperti itu Pak pertanyaannya dari Mas Ahmad Habib. Ya. Barangkali bisa juga lalam ya ada enggak di fikih kontemporer ya namanya. Kalau nanti jawaban saya nggak pas, coba kayak ini kan sudah kontemporer, fikih kontemporer. Kalau saya melihat dari sisi industri kimia, ya, kenapa ada shift-shiftan? Gitu, ya, kebetulan saya ngajar juga di keselamatan pabrik kimia. Jadi pabrik kimia itu punya potensi bahaya yang luar biasa. Ya. Potensi tidak hanya bahaya, tetapi potensi bencana. Kalau ditinggal, kemudian itu membuat bencana kepada lingkungan, boleh jadi meledak dan ini, akhirnya bisa jadi korban yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita bekerja di situ sebenarnya ya menyelamatkan semua, ya menyelamatkan manusia di lingkungan itu, ya tentu saja para pekerjanya, menyelamatkan industrinya, aset-asetnya, dan juga menyelamatkan lingkungan, masyarakat, bahkan bisa desa, bahkan bisa kecamatan. Kalau itu mudah terbakar, beracun, kemudian meledak, wah nggak bisa terbayangkan. Jadi bencana melebihi bencana gunung berapi. Oleh karena itu kita yang bertugas di situ ya wajib menjaga supaya itu tidak terjadi bencana. Ya. Kemudian kemudian ditempurkan dengan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk sholat Jumat, gitu ya. Seperti masa pandemi ini kan kita difatwakan tidak Jumatan nggak apa-apa. Kenapa? Karena mudorotnya kan besar. Karena nanti kalau kena virus, berarti kan boleh kita tidak melakukan itu karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ya. Tetapi sebaiknya ya karena ini shift-shiftan ya bergantian, sudah benar sudah bergantian. Jadi insya Allah tidak berdosa. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga pabrik kita, aset kita, untuk umat, untuk ekonomi umat, ya bahkan ya keselamatan umat sendiri dari
bencana yang ditimbulkan oleh pabrik kimia. Ya, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Juwari atas jawabannya. Mungkin kembali lagi saya kasih beritahu untuk Mas Ahmad Habib, jikalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa ditanyakan via Instagram kini paling ya, karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih banyak Pak Ju. Ini mungkin selanjutnya saya akan sedikit membacakan sedikit rangkuman yang dari materi yang Bapak Juwari sampaikan tadi. Baik, langsung saja. Apa yang menjadi kebiasaan di masa kuliah? Ini yang kita habiskan, waktu yang kita habiskan atau teman-teman di masa kuliah ini itu paling banyak yang akan dibawa saat kita setelah lulus nanti, di kehidupan kita setelah lulus nanti. Kemudian kelompok kecenderungan yang kita tekuni selama masa kuliah akan dibawa hingga lulus. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman dan kegiatan pada masa kuliah. Selanjutnya, pemuda ini adalah insan yang mampu mendobrak perubahan yang ada di lapisan masyarakat. Maka seandainya jika pemuda terus ditempa pada koridor yang benar dan baik, maka ia akan menjadi pemimpin yang baik. Salah satu role model atau teladan yang dapat kita teladani saat ini yaitu teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jaminan keselamatan pada hari akhir kelak bagi pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pemuda merupakan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, seorang alim tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan yaitu pada masa mudanya. Dengan meneladani kebijaksanaan para nabi, kita mampu menjadi pemuda idaman yang memiliki karakter dan kriteria yang mulia. Kemudian tadi ada hal yang unik yang disampaikan oleh Bapak Juwari, khususnya bagi kita mahasiswa teknik kimia, yaitu belajar termodinamika. Salah satunya itu merupakan belajar ilmu yang ada di teknik kimia, itu merupakan cara kita mempelajari bagaimana alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, janganlah kita berangan-angan yang negatif, karena jika diteruskan itu akan menjadi cita-cita, kemudian jika terus kembali akan menjadi kebiasaan, dan jika terus kembali akan menjadi karakter. Maka dari itu janganlah kita berangan-angan yang negatif. Mungkin cukup sekian ringkasan dari saya. Terima kasih Bapak Juwari atas materi dan pelajaran yang sangat positif dan bermanfaat bagi kami pada malam hari ini. Semoga bisa mengisi nanti kajian-kajian selanjutnya ya Pak ya. Ya, insya Allah selalu saya doakan. Kalau dulu malah setiap pekan. Iya Pak. Nanti kurang lebih dua kali per bulan sih Pak, kurang lebih. Ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Juwari atas waktu serta ilmunya yang telah diberikan kepada kami, yang telah Bapak Juwari sempatkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada partisipan yang telah antusias mengikuti kajian rutin hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan kajian-kajian yang berikutnya. Mungkin cukup sekian kajian rutin hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, ataupun mohon maaf juga jika terdapat salah kata dari kami. Kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.